Apa ini? Iya. Pelatih yang hebat. Kenapa mobil tiba-tiba mati? Ayo. Aku akan memeriksanya untukmu. Mati mesin. Lupakan, aku panggil bantuan. Bantuan mahal. Jauh sekali dari pusat kota. Hanya memanggil derek saja sudah ratusan. Sangat mahal. Jika kamu bisa tenang, aku bisa mendorong ke bengkel dulu. Aku akan memperbaikinya untukmu dalam 2 hari ini. Kamu bisa memperbaiki mobil? Aku belajar mekanik. Biasanya juga suka belajar. Masalahnya tidak besar. Baiklah, kalau begitu. Aduh. Baiklah, Kamu sudah bekerja keras. jangan khawatir. Aku akan datang besok pagi-pagi. Tidak ada yang akan memindahkannya. Hei, tidak ada yang memindahkan mobil tua ini. Tidak ada bus saat ini. Bagaimana kamu pulang, Ah? Aku naik taksi. Biar aku panggilkan untukmu. Aku bisa memanggil sendiri. Sudah larut, kamu tidak aman sendirian. Aku akan memanggilkan untukmu, dan kamu masih bisa melihat rute perjalanan. Rumahku bisa jauh. Ongkosnya 100 atau 200 yuan. Itu. Kamu tambahkan aku di WeChat. Kirimkan padaku saat kamu sampai rumah. Ini di wajahmu. Sial. Tuan. Sampai rumah nanti kirim aku pesan. Kirim aku pesan nanti. Berapa ongkosnya? Aku tidak melakukannya untukmu. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Motor kamu sudah diperbaiki. Wow. Kamu hebat. Bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya, tidak ada oli. Tidak mungkin. Aku baru saja melihat tangki bensin. Dan setengah tangki oli. Indikator oli ini tidak akurat. Aku sudah mengganti pelampung oli untukmu.
Seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih banyak. Aku sudah mengendarai motor ini selama bertahun-tahun. 6 tahun, model aksesori ini sudah tidak diproduksi lagi. Aku menemukannya secara online. Menurut peraturan, motor akan dihapuskan dalam 13 tahun. Tidakkah kamu berpikir untuk menggantinya? Berapa biaya perbaikan dan suku cadangnya? Tidak banyak. Oke, kalau begitu aku traktir makan. Aku bisa makan apa saja yang aku suka. Tidak dikirimkan. Ah, iya. Maaf, aku harus menerima telepon. Hai. Kenapa tidak? Lalu kenapa hanya menangani aku? Aku minta maaf. Aku tidak akan makan malam hari ini. Kamu baik-baik saja. Aku kembali ke asrama. Hati-hati di jalan. Aku pikir kecepatan idle agak tinggi. 1800 di tanah tidak tinggi, kan? Hampir sampai. Masih terasa tinggi. Apakah ada masalah lain? Tidak terbang. Tidak menarik. Mereka memanggilku. Bisakah kamu pulang? Pusat pelatihan mengatakan, tidak bisa mencabut peringatanku. Menilai aku tidak memenuhi syarat. Juga tidak bisa melanjutkan pelatihan dan penilaian di belakang. Perusahaan ban juga menerima hasil penangananku. Mendiskualifikasiku. Aku tidak akan membayar untuk pelatihan selanjutnya. Lalu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Aku masih ingin terbang. Tidak bisa pergi ke perusahaan penerbangan sipil. Besar sekali, aku akan belajar dengan biaya sendiri. Setelah belajar, daftar lagi. Biaya kuliah menjadi 600.000. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Apa kamu sudah mengingat semua data lepas landas dan mendarat? Ingat dengan jelas. Kecepatan mengangkat roda depan adalah 80 mil. VX 110 VY 130. Sayap? Tidak. Indikator oli bawah. Ada 14 tangki bahan bakar diam. Rem parkir nonaktif. Diterima, tolong balas. Menara sudah mengingatkan 3 kali. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Lambat itu menghabiskan uang sendiri. Tagihan mulai begitu baling-baling berputar. Pemeriksaan selesai. Lalu Laporkan ke menara. 12 November Charlie. Latihan lepas landas dan mendarat ini minta izin untuk mengemudi bisa mengemudi. Transponder berat otomatis atmosfer 946. Manuver respons 2 kabel.
Tekanan atmosfer 473.050,00 gram November. Charlie. Aku tidak bisa mengalahkannya, lain kali. Kamu mengemudikan pesawat tempur. Sangat ketat. Ada apa denganmu? Namaku Liu, jangan gugup. Memegang perasaan Phoenix. Letakkan mobil di akselerator. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku tanya apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Bagan. Tidak. Tinggi 300. Kecepatan 160. Daya 4300. Jangan ke kiri. Tekanan lereng 20 derajat. Pelankan. Pelankan sedikit. Dorong throttle daya mesin. 2800 turun ke tanah. Kedua pintu belokan otak Charlie 5 sisi kanan. Ayo, pelankan. Batuk, 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 batuk. Kamu ngapain ketawa? Teori kembali ke gulungan. Kenapa bodoh naik pesawat? Kenapa pesawatku berguncang banget? Terakhir kan stabil. Cuacanya beda. Angin level 4 hari ini. Dan pesawat hari ini lebih kecil dari yang kamu alami. Kamu bilang 2800 waktu jatuh. Apa artinya 2800? Aku nggak bilang. Aku nggak ingat 10 menit lalu. Aku ingat waktu kamu bilang jatuh. Jangan reposisi akselerator. Nggak masalah kalau throttle hilang. Bisa nggak pesawat mundur sendiri? Ada apa 2800? 2800 aku sama sekali nggak pernah bilang. Kamu bukan kepribadian ganda, kan? Yang di langit itu Huang Yimei nomor 2. Yang di darat ini Huang Yimei nomor 1. Aku harap aku punya kepribadian ganda. Kamu harus lihat arah waktu terbang. Kamu harus lihat lagi. Masih harus komunikasi dengan benar. Kamu tanya ini itu lagi. 2 kepribadian nggak cukup. Bisa nggak usah tanya? Kecepatan manuver ruang udara. 175. Kamu nyetir 190. Dan menara mengingatkan landasan. Kenapa nggak jawab? Bukannya ini semua terbang balik? Tanya lagi. Bisa nggak usah tanya? Aku harus komentar sebelum dan sesudah terbang. Kamu banyak nanya.
Halo, Kamu nomor 1 atau nomor 2? jangan khawatir, kami berdua siap hari ini. Nggak pernah segugup terakhir kali. Gak bisa terbang sekarang. Sebentar lagi hujan. Ayo. Minum sesuatu yang hangat, ya. Kamu bilang kalau kamu di langit. Akan kena petir nggak cuaca kayak gini? Ada kemungkinan ini. Tapi kita terbang di bawah 1000 meter. Kemungkinannya tidak besar. Cuaca terburuk apa yang pernah kamu alami saat terbang? Sebelum aku. Pelajaran terbang di Florida. Menghadapi badai petir. Itu karena transisi. Hanya bisa menggaruk kepala dengan kasar. Kamu belajar terbang di luar negeri. Aku belajar desain dan manufaktur mesin di universitas. Di tahun kelulusan, ketahuan lengan besar menikah lagi. Ketika aku melihat aturan umum penerbangan sipil, aku langsung mendaftar. Wawancara dan pemeriksaan fisik berjalan lancar. Perusahaan mengirim kami ke pelatihan sekolah penerbangan di Florida. Setelah lulus ujian, kamu bisa mendapatkan lisensi penerbangan sipil. Tidak heran. Oh, aku melihat foto lingkaran pertemananmu tadi. Lalu kenapa kamu kembali ke sini sebagai pelatih? Aku di ground. Nak, tolong pikirkan bagaimana kamu bisa sampai di sini. Mulai belajar di sini, kan? Aku sialan kamu. Aku benar-benar sialan kamu. Kamu tahu, sialan kamu, aku menyerah. Tapi waktu di sini aku sialan kamu. Kami bertanya kepada pilot cadangan yang ada di sana. Mereka semua bilang melihat kamu memukulnya. Dia seperti ini. Stabilitas emosi adalah indikator kunci kebugaran pilot. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan emosimu saat hidup. Sekarang kamu di ground, serahkan kredensial penerbanganmu. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak memiliki lisensi pilot penerbangan sipil, tapi aku memiliki lisensi pilot navigasi dan kualifikasi mengajar. Kursus-kursus ini bisa diajarkan di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang keamanan. Bagaimana dengan orang tuamu? Beritahu mereka. Aku sudah memberitahu mereka. Karena aku gagal ujian. Itu sebabnya aku tidak mendapatkan lisensiku. Mereka cukup senang. Ketika aku pertama kali melapor sebagai pilot, mereka menentangnya. Kenapa? Mereka pikir profesi ini terlalu keras dan terlalu berbahaya. Mereka berharap aku menemukan pekerjaan yang stabil. Membeli rumah, menikah, punya anak secara teratur. Mereka pikir ini adalah hidup. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana kamu melakukannya sendiri? Kembali dan tunggu kabar. Tahun ini. Aku menantikan mereka setiap hari untuk memberitahuku untuk kembali belajar. Anak perusahaan akhirnya meneleponku sebentar yang lalu. Bilang padaku untuk membatalkan tawaran. Sejak kecil, nilaimu tidak pernah keluar dari 3 besar. Aku masuk rekrutmen ban dengan hasil pertama. Murid-murid yang aku latih. Sekarang aku sudah dapat lisensi pilot. Aku jadi pilot penerbangan sipil. Dan aku baru saja melakukannya secara spontan. Hancurkan dirimu seumur hidup. Berapa umurmu? Masih terlalu dini untuk hidup. Aku 24. Kamu baru 24. Apa kamu mencoba mengatakan bahwa ada kemungkinan tak terbatas saat muda? Ya, maksudku. Kamu mungkin akan menghadapi lebih banyak kegagalan nanti. Dan tidak hanya satu. Kamu pikir aku tidak cukup sengsara? Lalu kamu akan menyadari. Sebenarnya, kegagalan ini bukan apa-apa. Selain hidup dan mati. Ini bukan masalah besar.
orang seusiamu. Kamu pikir tidak ada yang masalah besar? Aku tidak bermaksud kamu tua. Aku hanya lebih tua darimu. Dan jauh lebih besar. Tapi aku punya satu kelebihan. Seberapa tebal kulitnya. Aku tidak pernah mengaku tidak bisa. Jika tidak bisa sekali, coba beberapa kali lagi. Aku baru 40 tahun. Mungkin kita hidup sampai 90. Lalu aku masih 50 tahun dari kematian. Aku masih anak-anak sekarang. Masih banyak waktu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ambil saja langkah pertama. Di jalan menuju kesuksesan. Hei, pelatih apa? Kurasa aku berutang makan padamu. Kamu mau makan apa? Aku. Oh, kamu tidak pilih makan. Ya, hamburger. Oke, dengar kamu. Kamu benar. Sekarang berikan kualitas seumur hidup. Masih terlalu awal. Jadi aku ingin mencoba lagi untuk mendapatkan lisensi pilot penerbangan sipil. Belajar mandiri. Berapa biaya kuliahnya? 600.000, banyak sekali. Aku sudah menabung sedikit. Kecuali untuk pelatih. Aku juga menghasilkan uang dari desain modul simulasi itu. Biasanya juga mengambil beberapa pekerjaan terjemahan mekanik. 600.000 hanya punya beberapa bulan untuk menabung. Kapan berangkat? Aku. Belum menghubungi sekolah penerbangan di sana. Kenapa mereka punya catatan belajarku? Aku diterbangkan ke sana. Aku tidak tahu apakah aku akan diterima. Jika mereka tidak menerimamu, tidak ada yang akan berubah dalam hidupmu. Tapi jika mereka menerimamu, bukankah semuanya akan berubah ke arah yang kamu inginkan? Tanya apa kerugiannya. Mobilku sudah diservis. Ambil mobil hari ini. Ya, aku untung. Tidak, aku sudah menelepon. Pegang untukku. Oke. Wei Kui. Hei. Bagaimana kamu bisa datang? Gadis itu tidak tenang. Biarkan aku menjemputmu. Kenapa hari ini sangat terlambat? Heh. Latih, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Lelah tidak lelah? Tidak lelah. Lapar tidak lapar? Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak lapar, kami baru saja makan. Kamu dan pelatih? Kalian berdua, ini kelas. Atau kencan? Tidak heran kamu pulang sangat terlambat. Apakah dia menyukaimu? Hei, berapa umur anak ini? Aku bilang, apakah kalian berdua sudah terlalu tua di usia ini?
lucu juga. Terlihat sangat tampan. Sangat gigih, juga sangat serius. Ini seperti kamu. Tapi dia tidak memberitahuku. Jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu harus tertarik. Tanyakan sendiri padanya. Hei, kalau begitu jika. Maksudku jika dia benar-benar memberitahumu, bersikap baiklah padanya. Menghargai seseorang harus jatuh cinta padanya. Tidak, Aku tidak bilang aku tidak akan membicarakannya. Mungkin bicara, mungkin tidak. Tidak pasti dengan siapa bicara atau kapan bicara. Apa namanya lagi ini? kejadian acak. Ya. Cinta adalah kejadian acak. Ketika aku bertemu seseorang yang benar-benar ingin jatuh cinta. Berapa umurnya? Apa pekerjaannya? Tidak masalah orang tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Tentu saja. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagus. Ya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. Itu ada hubungannya dengan Xiao Chu. Aku juga bukan demi anak kita. Lao Fang. Sudah berapa tahun aku mengenalmu. Aku tahu bagaimana penampilanmu saat membuka mulut. Tersembunyi. Baiklah, aku tidak akan pergi ke pameran amal antara Kapang dan Chongqing Man. Kamu pergi dengan susu. Dia sudah memberitahuku. Lalu di akhir festival seni Venesia Hong Kong. Cukup awasi saja. Kamu bisa menandatangani kontrak dan mengatur waktumu sendiri. Kamu tidak perlu menanyakan apapun padaku. Ingin menitipkan anak. Sedangkan aku akan menemani pacarku ke Amerika Selatan untuk mengumpulkan angin. 3 bulan. Ini masih bulan madu. Lihat. Cincinku sudah dikembalikan padanya. Pernikahan, aku sementara pasti tidak menikah. Seberapa jauh kita bisa pergi? Tunggu dan lihat saat kamu kembali. Aku mungkin kembali bersamanya. Aku mungkin juga kembali sendirian. Aku mungkin sudah kembali dengan orang lain. Bagaimanapun, untukku, aku akan memberikan liburan cinta 3 bulan untuk diriku sendiri. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Tidak ada, biarkan aku sendiri. Apa kamu bos seperti itu? Ketika kamu jatuh cinta, aku juga memberimu liburan. Halo, Ibu Xiao Chu. Aku di rumah ayah. Ada yang bisa kubantu? Kamu baru datang. Masakan ibuku sangat buruk. Aku sangat ingin dia melakukannya. Semuanya sudah siap untuknya. Dia hanya menyalakan API dan memasak. Bagaimana bisa rasanya buruk? Belum tentu. Ayah, kamu tahu kenapa ibuku sangat pintar? Apakah hanya dalam memasak orang tidak mau berkembang? Kenapa dia bilang orang harus membiarkan diri memiliki kekurangan? Jika semuanya sulit untuk dirimu sendiri, hidup terlalu melelahkan. Itu masuk akal. Selain masakan yang buruk ibumu tidak ada kekurangan.
Ada apa denganmu? Ah, kamu masih menyimpan rahasia. Aduh. Maaf. Aku lupa hari ulang tahunmu hari ini. Orang bisa datang online. Ibu, tolong buatkan semangkuknya panjang nomor untuk ayah. Cukup untuk menebusnya. Banyak yang bisa dimakan. Ayah bilang saat kamu mengejarnya. Itu mie panjang umur yang dibuat untuknya. Aku mengejar kamu, ah. Aku tidak memintamu untuk membicarakannya. Apakah kamu ingin membuat mie panjang umur untuk ayah bersama ibu? Kamu mencucinya. Kamu ingin aku melakukannya untukmu. Kalau begitu aku akan membantumu mencuci piring. Baiklah. Tahan itu. Ah. Tunggu sebentar. Ambil mangkuk. Ayah, coba ini. Oke, ayah, coba ini. Oh, kelihatannya enak. Cobalah. Aku berharap kamu ulang tahun yang bahagia. Aku berharap kamu ulang tahun. Selamat tidak. Sentrifugasi. Aha. Ini juga mie panjang umur terbaik yang pernah aku makan seumur hidupku. Sayangnya, semuanya dilakukan oleh anak perempuan. Aku seorang pembunuh. Ayo selamat ulang tahun. Ayo selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo sentuh satu. Aku ingat. Dia tertidur. Dia tertidur. Duduklah dan minum teh. Ya, oke. Aku sudah bertahun-tahun tidak merayakan ulang tahun. Anak-anak suka ulang tahun. Karena kamu bisa makan kue dan menerima hadiah. Terima kasih. Tapi untuk orang dewasa, tidak lebih dari semangkuk mie panjang umur yang buruk. Aku lupa garam lagi. Pada dasarnya sama seperti malam itu. Lalu kamu makan semuanya. Rosa, kamu benar-benar hebat di mana saja. Hanya tidak mewarisi keahlian baik ibumu. Mengapa menurutmu memasak ini lebih sulit daripada menerbangkan pesawat? Bahkan jika kamu melakukannya lagi buruk, juga ingin makan. Kemarin kamu bilang padaku bahwa cinta adalah kejadian acak. Aku juga setuju. Tapi pernahkah terpikir olehmu? Begitu banyak tahun. Kita berdua sendirian. Benar-benar tidak bertemu. Mungkin aku benar-benar tidak bisa bertemu denganmu. Pikiran untuk memulai lagi mengenal seseorang. Dua orang bersama. Butuh waktu dan tenaga untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan semua aspek. Hanya merasa terlalu lelah. Jadi kamu ingin kembali bersamaku? Hemat proses ini. Haha. Rumah tua. Aku juga pernah mencoba keluar. Tapi di hatiku, aku selalu bertanya pada orang lain jika mereka tidak bisa masuk.
seperti hari ini. Keluarga beranggotakan 3 orang dengan bahagia makan malam bersama. Inilah yang ingin kurasakan di rumah. Anemone. Sudah bertahun-tahun, aku ingin kau jujur padaku. Saat kita bersama, apakah karena kau sedang berada di titik terendah hidupmu? Kau tidak memilihku, tapi pasif menerimaku. Sebenarnya, aku selalu tahu. Aku hanya takut untuk bertanya. Saat itu kau, Lao Fang. Ada cinta di antara kita. Jadi bisakah kita masih? Tidak. Aku tidak mengerti istilah komputermu. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan tepat. Cintaku bersifat single threaded. Hanya mencintai satu orang dalam satu waktu. Setelah jatuh cinta pada orang lain. Itu membuktikan bahwa thread kita sudah berakhir. Kalian mahasiswa sastra suka menyalahgunakan kosakata sains dan teknik. Apa ITU single-threaded, multi-threaded, seamless switching? Semuanya dipelintir oleh kalian. Benar. Kau harus membantuku dengan pelajaran sains di awal. Kurasa kau lambat dalam mengambil keputusan. Bukan karena tekanan finansial atau penentangan orang tua. Tapi karena kau tidak ingin menghadapi masa lalu yang gagal itu. Dokumenter ini mungkin bisa menginspirasimu. Dunia merayakan kesuksesan. Tidak ada yang memperhatikan kegagalan. Karena kegagalan jauh lebih banyak daripada kesuksesan. Adalah hal yang biasa. Karena semua orang mengalami kegagalan. Apa yang menakutkan dari kegagalan? Kau hanya perlu mengakuinya, menerimanya, lalu membuangnya dan mengembalikannya. Dia takut aku akan mengenalinya. Latih apa? Jangan pedulikan sejenak kesuksesan atau kegagalan. Itu hanya sejenak. Tidak bisa mendefinisikan seumur hidup. Jika kau merasa rendah, sedang mengalami momen gelap yang tidak. Ini membuktikan bahwa hidupmu akan lebih baik dari sekarang. Lebih cerah. Akankah kamu merindukanku saat terbangun suatu malam? Saat udara masih tenang.
November Carly Kadet terbang solo dan minta instruksi. Kamu bisa mengemudi 2 kelas tambahan. Charlie. Bagus, 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 bagus. Hebat. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah bagian terpenting dari upacara solo. Jangan menyipratkan air. Ini harus disipratkan. Ini untuk mengingatkanmu. Di masa depan, perlu tetap tenang dan sabar saat terbang solo. Tidak, 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 tidak. Selamat atas penerbangan solo pertamamu. Terima kasih. Eo. Potong kuenya. Bagus ah. Tidakkah kamu menyanyikan lagu? Ini bukan kue ulang tahun. Lagu apa yang dinyanyikan? Nyanyikan lagu. Hidupkan suasana. Menyanyi. Lalu aku akan terbang ke esok hari. Terbang melintasi lautan. Aku ingin terbang ke esok hari. Terbang melintasi lautan. Apa yang kamu lihat? Kamu mengirim lingkaran pertemanan. Apakah setiap murid solomu mengirim lingkaran pertemanan? Hanya murid medali emas yang akan mengirim. Berapa banyak peraih medali emas yang kamu bawa? 1. 1.
Jika kamu naik sepeda, kamu tidak ingin orang tuamu, kan? Ha, Kamu pelan-pelan sedikit. ayah dan ibu menyusulku. Aku akan menyusulmu. Tunggu sebentar, Here. Kamu pelan-pelan. Bisakah kita berdua menyusulmu dengan sepedamu? Mulai, Eneken. Oh, biarkan aku bermain sebentar. Ayah ibu, biarkan aku bermain sebentar. Lalu sebentar. 10 menit. Oke, 10 menit. Mengerti. Jangan pergi ke sana. Kembela. Kembela. Kamu bilang anak ini. Anak-anak yang lahir dari kita dan murid-murid kita. Bayarkan dia belajar sakit perut. Biarkan dia membaca, dia mengantuk. Itu bukan yang biasa kamu lakukan. Siapa yang membeli iPad dan konsol game? Oke, aku sudah terbiasa. Aku sudah terbiasa dengannya. Tapi masalah ini harus penuh. Kalau tidak, akan terlambat untuk pergi ke sekolah. Antaku, kau bala berunding dengannya. Tapi itu tidak mesak aku. Jangan hentikan aku ketika aku bergetar. Hanya bisa duduk. Oh, betapa cepatnya waktu berlalu. Aku masih merasa seperti anak kecil. Ah, semua saat ayah. Bukankah itu luar biasa? Aku tidak memesannya secara online. Di lautan manusia yang luas. Mengapa aku baru saja membukanya? Jika kamu tidak memiliki 2 dumbbell itu, apakah tidak ada kita hari ini? Apakah kamu ingin mendengar sesuatu yang nyata? Apa yang nyata? Banyak orang sering lewat. Tapi karena aku tidak tahu, jadi tidak pernah memperhatikan. Tapi begitu kamu mengetahuinya, akan berkata, hei, apakah ini kebetulan? Sebenarnya, tidak harus, mungkin tinggal di lingkungan yang sama. Itu bisa bekerja di gedung kantor yang sama. Lalu waktu perjalanan hampir sama. Seharusnya pada waktu yang sama atau tempat yang sama. Kamu bilang pertemuan kita bukan kebetulan. Maksudku, ada beberapa kebetulan. Itu tidak harus kebetulan. Banyak hal yang bisa dilacak atau sudah ditakdirkan. Tapi bagaimana jika kita mengetahui kebetulan itu? Itu berarti kehidupan 2 orang ini sudah bertemu. Lalu bisakah aku memahaminya seperti ini? Kamu adalah pemimpin kakakku. Ini adalah jejak yang harus diikuti. Don't mention kakiku adalah takdir. Dan kemudian ibu sudah ditakdirkan. Aku bisa menikahimu, menantu yang baik seperti kamu. Aku punya anak laki-laki yang lebih tua, kan? Anakku, minum air sedikit. Oh, anakku sudah besar dalam sekejap. Bakal besar, ia 5 tahun. Sekejap, dia sudah 15 tahun. Sekejap mata, dia sudah paman kedua. Nanti, kamu mau lari kemana? Jangan bilang aku tidak pantas jadi wajahnya. Dia juga harus melakukan hal yang sama. Jadi kuma kita berdua? Orang tua hidup bersama. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus olahraga. Sehat dan bugar. Nanti, kalau aku terbaring sakit, kamu harus menarikku keluar. Berani mati di depanku, aku kasih tahu. Bunuh kamu sekarang. Juga dirampok. Jawabri. Kembali ke sini. Untuk bahas sesuatu denganmu. Mulai besok kamu naik sepeda kecilmu. Lalu ajak ayahmu lari, oke? 5,000 mi. 5 kilometer sehari. Hei, si tuju. Si tuju. Cheng Ching ajar kamu piut kesepakatan. Kamu lakukan, lalu kamu harus lari. Kamu tidak boleh naik sepeda. Aku akan naik sepeda, haha. Tolong bawa barang bawaanmu. Tunjukkan tiket naikmu. Tekan benar dengan cangkir. Terima kasih padaku. Kenapa ah? Luaslah adalah yang kamu dapatkan. Sekolah juga lamaranmu sendiri. Aku cuma menuangkan beberapa mangkuk sup ayam untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Bintang-bintang untukmu. Kamu benar-benar tidak. Yang salah adalah hari aku membuatnya dengan pedang tabungan di pesawat. Dengarkan mantan suamimu merampok mawarmu. Kurasa itu nama kecilmu. Mawar baja. Aku sangat suka. Terima kasih. Setahun kemudian, aku akan kembali. Ketika aku kembali, aku ingin bersamamu. Jangan janji masa depan. Banyak hal akan terjadi tahun ini. Kita akan bertemu banyak orang. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita tidak benar-benar mengenal siapapun. Ketidakpastian ini adalah bagian yang paling dinantikan dari masa depan, bukan? Oh, aku baru saja membaca sebuah buku. Sangat menyentuh. Kamu punya tempat untuk terbang.
Aku juga air Cina. Penerbangan 48.664 akan segera lepas landas di gerbang. Permintaan 30. Terima kasih banyak. Selamat tinggal, Jalan Tol East China Square nomor 1, Gerbang NTAC, Komite Partai Provinsi. Shandong Railway Nanjing East China M4. Selamat tinggal. Terima kasih. T817 M4A66 dipakai oleh Wang Yimei pada tanggal 2 tahun waktu aku penumpang harus sedang berjalan untuk nomor 34N. Aku menempuh jalan dengan mudah dan senang. Aku sehat dan bebas. Jalan coklat panjang dunia di depanku. Menunjuk di depanku kemanapun aku ingin pergi. Sejak saat itu aku tidak lagi berdoa untuk kebahagiaan. Aku bahagia sendiri. Apapun yang aku temui, aku suka semuanya diterima. Mulai sekarang aku tidak terbatas. Aku membebaskan diriku. Aku pergi kemanapun aku ingin pergi. Tapi aku sepenuhnya dan mutlak memimpin diriku. Halo, halo. Aku Ami dari Departemen Personalia King Dynasty. Selamat, kamu telah lulus wawancara perusahaan. Hei, apakah kamu mendengarkan? Hei, hei. Hahaha. Aku sukses wawancara. Ini sukses. Aku akan merasa terhormat menjadi pembayar pajak Republik Rakyat Tiongkok. Nenek tua itu bersedia bertaruh. Wawancara yang sukses berarti menang. Ada masa percobaan. Kapan batas waktu pendaftaran ujian masuk pasca sarjana? Akhir Oktober. Yah, masih ada waktu. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu asisten manajer umum. Kamu sudah dikelilingi orang lain sejak kecil. Kamu mampu melayani orang. Mari kita lihat saja. Aku akan melihatmu menang dalam 3 bulan. Lalu aku bisa menambah lebih banyak. Jika aku menjadi anggota penuh saat itu, kamu beri aku tas untuk hadiah masuk. Tidak masalah. Jika bukan jurusan utama untuk ujian masuk pasca sarjana, saya yang akan memutuskan. Jangan terima bantahan. Juga jangan terima kegagalan. Tidak akan gagal deal. Bukankah itu 2 penjudi? Santai, santai, santai.
Saya Sangga Turkchat. Tanya saja. Siapa ini? Sangat cantik. Halo. Saya kurator baru Topaz Merah. Halo, apakah kamu di sini untuk bertanggung jawab? Biar saya beritahu sesuatu. Hei, saya takut. Tidak. Oke, kau beritahu bahwa saya salah. Baiklah, oke. Kamu adalah gadis baru. Secangkir kopi dan sedikit makan malam. Saya Ken Metric Thermo. Kamu datang ke saya mengundangmu. Jangan rampas saya ingin merampas. Saya tahu kamu akan datang. Bunga sudah siap untukmu. Hei, apakah kamu sudah sarapan? Mau minum apa dulu yang enak? Saya, Nona Splitter. Saya punya apel. Bahkan para gadis Ayo pergi bersama. Saya akan pergi. Saya akan datang ke kamu. Semuanya dengarkan. Bahkan jika saya pergi di sore hari. Jangan lihat cahaya ini. Direktur Song. Haha, kami sudah sampai. Aha, lapor ke departemen personalia dulu. Prosedur masuk dan kartu kerja. Pergi ke rekan yang bertanggung jawab atas sistem untuk mencari nomor awal dan kotak surat. Haruskah saya menyapa Bos Jiang dulu? Dia sedang dalam perjalanan bisnis hari ini. Hari ini saya siap untuk domba masuk ke mulut harimau. Harimaunya tidak di rumah. Kamu sangat cantik. Cantik adalah keunggulan. Tapi secantik kamu, bisa menjadi keunggulan. Bisa juga menjadi penghalang. Di masa depan, kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi kamu harus ingat sendiri. Untuk mengunyahnya pertama kali, jangan tanjakan ke kanan, karena yang lemah mungkin akan mengantri. Jika kamu mengantri, kamu bisa menjadi target orang lain. Ini adalah ruang referensi. Ini juga ruang penyimpanan. Data dan cadangan dari semua proyek sebelumnya ada di sini. Kamu familiar dengan tahun ini. Setelah ruang rapat, sebelum siap rapat, kamu perlu menyiapkan materi rapat dan materi multimedia. Bisa nyetir? Ada buku yang belum banyak dikendarai. Ini tempat dudukmu. Paling dekat dengan kantor Tia. Jika dia memanggilmu, kamu harus membalasnya pertama kali. Hal pertama yang dilakukan saat datang kerja di perusahaan, bersihkan kantor Tina dulu. Pengirimannya akan diterima oleh manajer terlebih dahulu. Berikan padanya setelah dirapikan. Di mana Curtis di meja. Yang di kiri sudah ditandatangani. Yang di kanan adalah agen. Jangan sampai bingung. Oke, kemarilah. Kamu biasanya minum. Tidak masalah jika tidak minum terlalu banyak. Tapi kamu harus tahu anggur. Anggur di lemari anggur ini sudah diingat dengan jelas sendiri. Botol mana yang hilang dan botol mana yang diisi, ambil dari ruang penyimpanan. Anggur adalah untuk mendengarkan kehidupan. Lembur harus dipadukan dengan whisky. Jika minum terlalu banyak sehari sebelumnya, aku yakin akan minum brandy keesokan paginya. Ini disebut anggur penghidup kembali. Lalu kapan kamu melihat? Mulai minum selama jam kerja normal. Hati-hati sendiri. Dia akan mengutuk. Dia sedang memaki. Hello. Aku Huang Zhenhua. Halo, ini Bai Xiaohe. Aku dapat kontakmu dari Profesor Liang. Jangan ganggu kata-kata. Mari chat dulu. Bagus. Aku dengar kamu sedang belajar untuk gelar PhD, ya? Sangat sulit. Apakah ketulusanku menghargai kata-kata seperti emas? Nama yang bagus. Xiao He hanya menunjukkan sudut yang tajam. Capung awal berdiri di atas. Kedengarannya seperti teratai air yang anggun. Aku kecil bukan sebuah kata. Kamu tahu kenapa Tuan Tang datang ke Beijing?
Tidak tahu kamu datang untuk mengambil kredit. Dia datang ke China World Hotel untuk sebuah acara. Kalau begitu aku akan mengaturnya. Mengatur apa? Sudah diatur. Elegancy International adalah musuh kita selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu? Jangan bicarakan aku. Hanya beberapa wajah familiar kalian tidak bisa menyatu. Lalu bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Kamu tanya aku bayar kamu untuk datang. Kamu kesini untuk bertanya padaku. Cari solusi, tahu? Pergi. Warna keberuntunganku hari ini adalah merah. Warna sial adalah kuning. Kamu masih berani memakai kuning di depanku. Wang Yaimei. Jiang selalu pergi ke rumah sakit untuk memberiku pertolongan darurat. Kamu tidak enak badan di mana? Gula darahku rendah. Aku sedang apa? Warna keberuntunganku hari ini adalah merah. Warna sial adalah kuning. Kamu masih berani memakai kuning di depanku. Siapa ini Tuan Feng? Sangat sulit bertemu kolektor misteri terkenal. Musim pertukaran Sino-Prancis tahun ini. Pameran seniman terkenal dan pameran duta besar masa depan. Kami melakukannya dengan perusahaan lain. Tuan Feng memiliki beberapa koleksi di tangannya. Aku sangat menyukainya. Jika dia bersedia meminjamkannya pada kami, tidak masalah yang mana bisa menjadi fokus. Tapi informasi pribadinya sangat sedikit. Aku bisa bicara bahasa Mandarin, itinerari sangat santai, sulit membuat janji. Kenapa tanya ini? Ini bukan pekerjaanmu. Sudahkah kamu baca semua informasi yang diberikan padamu? Setiap level memiliki tugas untuk setiap level. Jangan terlalu tinggi mengincar. Bukannya kamu bilang bos tidak ada permintaan? Apa kita langsung merespons? Kirim ke kamu. Apa yang kamu lakukan? Di hari pertamamu di perusahaan, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak ikut campur. Timku tidak bisa. Ini bukan ikut campur, ini sopan santun. Tidak usah. Hei. Aku tidak mampu beli yang mahal sekarang. Aku akan belikan kamu yang bagus. Apa saja? Halo, Nyonya, ini kartu ucapan. Buchanan dan Gan. Maaf, ini. Hei, aku, tolong disederhanakan. Di mana lagi? Ini, biar aku lihat. Tunggu sebentar. Halo, Nyonya, jika Anda tidak memiliki undangan, tidak diizinkan masuk.
Temanku ada di dalam. Tolong antre dengan baik. Kalau begitu telepon temanmu. Biarkan dia turun menjemputmu. Hei, kamu bisa menjemputku. Kartuku habis. Uhuh. Hello Tuan, siapa ini? Ini temanku. Oh, silakan masuk. Kenapa menangkap orang? Sakit rasanya menggali di sini. Aduh, buka matamu lebar-lebar. Ini mungkin dan yang lainnya. Eyo. Halo, Nona Zhao, aku di sini. Kamu melihatku, kan? Aku melihatmu. Nona Zhao. Maafkan aku. Apa tidak mengganggu pekerjaanmu datang sepagi ini? Oh, tidak apa-apa. Kami siap melayani 24 jam untuk penjualan. Di telepon, kamu bilang ingin memesan ruang jamuan, kan? Ya. Kami perlu menyiapkan tempat terlebih dahulu untuk acara kami tanggal 3 bulan depan. Ada persyaratan khusus untuk skalanya? Kami punya beberapa ruang jamuan. Tentu saja, ukurannya berbeda, dan yang dibutuhkan juga berbeda. Lihat kebutuhan Anda. Aktivitas kami tidak berskala besar, tapi spesifikasinya sangat tinggi. Jadi, lanjutkan saja. Tidak masalah. Saya akan kenyang Castle dulu. Silakan lewat sini. Nona Huang, silakan lewat sini. Ini seating tadi. Saya akan tunjukkan pavilion timur. Bagus. Yang ini relatif besar. Ayo, silakan masuk. Bagaimana? Berapa luas ruang utama Anda? Dalam pembangunan lokasi, ada persyaratan atau batasan tertentu. Oh, ruangan ini tingginya 6 meter. Luasnya 40-24. Bisa menampung 40 meja standar. Setelah ini selesai, area ini besar. Lalu juga sesuai kebutuhan. Kami bagi menjadi 4 ruang kecil. Jangan khawatir tentang pembangunan lokasi ini. Semua dikoordinasikan oleh tim profesional. Tentu saja, jika Anda punya persyaratan khusus, bisa juga didesain sesuai permintaan Anda. Ruang ini ukurannya pas. Anda, 2 ruang ini terhubung keluar dan berbagi koridor. Kami harus membersihkan lapangan pada hari acara. Begitu saja. Ada ruang terpisah di lantai atas. Tapi hari ini tidak kebetulan. Ada acara di dalamnya. Tidak apa-apa, saya lihat saja. Hei, Nona Huang. Hauser, keamanannya sangat ketat. Tidak bisa masuk sembarangan. Jangan naik lift. Saya akan ajak Anda lewat jalur staf. Masuk lewat sini. Lewat sini, Nona Huang. Lewat sini. Ngomong-ngomong, Nona Huang, karena platform ini menempati 1 lantai penuh, jadi harganya tidak terlalu menguntungkan. Harga bukan masalah. Bagaimana biasanya Anda mengeluarkan faktur itu? Semua biaya tempat mengemudi. Anda benar untuk publik, kan? Baiklah, nanti kita akan memperjelasnya dalam kontrak. Ini Anda tenang saja. Baiklah, datang ke sini. Tolong letakkan di sini. Tolong bearkan di dalam. Ini cukup bagus. Hei, Anda tidak bisa masuk. Lalu kapan menurut Anda bisa menyelesaikannya? Oh,
menandatangani kontrak secepat mungkin. Saya akan menandatangani dengan bos segera. Hei, permisi, di mana kamar kecilnya? Di sebelah sini. Saya akan pergi dengan Anda. Iya. Saya akan pergi sendiri saja. Terima kasih. Halo, Nona Zhao. Oh, ya, saya sudah keluar dan belum melihat Anda. Kalau begitu saya pergi dulu. Makasih, Hai. Sampai jumpa lain kali, AA. Saya Tuan Pen. Saya di sini. Tapi sepertinya saya tidak melihatnya. Apakah saya melihatnya tadi? Benar. Kartu nama saya. Terima kasih. Bisakah Anda memberikan salah satu milik Anda? Maaf, saya tidak punya kartu nama. Terima kasih, tidak apa-apa. Terima kasih, setiap pertempuran akan teratasi dalam hati kita. Ini brandy Tuan Tang yang dikirim untuknya. Halo, Tuan Gao, selamat tinggal. Itu tidak salah. Permisi, Tuan.
Saya Rosi dari Sineart. Senang bertemu dengan Anda. Saya tahu Anda memiliki jadwal yang sangat ketat. Jadi saya harus berusaha untuk bertemu Anda. Saya berhasil lagu. Maaf, saya tidak berbicara bahasa Prancis. Tidak apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebenarnya, bos saya, Tina. Dia sedang mengatur pameran untuk pameran budaya Cina Perancis. Jadi dia benar-benar ingin memamerkan koleksi Anda di pameran. Aku penasaran apakah mungkin baginya untuk bertemu denganmu. Eric, aku akan pergi dulu. Kontak telepon. Sampai jumpa. Anda bukan Tuan Teng. Aku tidak bilang aku Tuan Teng. Kamu pikir berbicara bahasa Inggris lebih baik daripada berbicara bahasa Mandarin? Kenapa aku harus berbohong padamu? Tuan Halo, Tuan Teng mencarimu. Oke, terima kasih. Bukankah kamu mencari Tuan Teng? Ikut aku. Bilang ke Mozi yang SH. Tidak ada rester seperti itu. Kamu tahu samper pergi dan lihat 25 by. Nah, siapa bosmu? Bagaimana memanggilnya ah? Tina bicara tentang Jiang Suekyong. ITU Quark Mona Messino, Sadera Ramos. Itu hanya orang-orang yang memberikan Soviet Airlines ke perusahaan. Tapi standar, Babalu meningkatkan airdrop. Nah, aku mendengar tentang dia dari temanku di Cina. Nah, tapi hari ini aku akan ke Hong Kong. Mungkin sudah terlambat untuk menemuinya. Ah, Bolehkah aku membelikanmu minuman? Ini yang aku katakan padamu. bolehkah aku memberikanmu minuman? Hanya butuh setengah jam. Ini yang aku katakan pada Tuan Teng. Hei, Tuan Jiang, Anda datang ke China World Hotel sekarang. Harus sampai di sana dalam setengah jam. saya Palkira, assistant. Tuan Tang di sampingku. Dia hanya bisa memberimu setengah jam untuk datang. Mengenalmu dengan cara ini benar-benar terlalu lancang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu akan setuju bertemu dengan kami. Persenang Senangla di Cornea. Tim Udara Wanita Messi. Sang pasi endemik lokal. Aku pikir ini lucu. Asistenmu pintar dan berani. Aha. Tapi bagaimanapun, ini pertama kalinya kita bertemu. Banyak permintaanmu yang tidak bisa aku setujui dengan tergesa-gesa. Semoga kamu bisa mengerti. Tentu saja, aku bisa mengerti dengan sangat baik. Kepercayaan sangat penting. Tapi aku yakin dalam waktu dekat, kamu akan tahu semakin banyak. Kepercayaan yang tumbuh pada capung kita. Ya, Pak. Aku menghargai kepercayaanmu. Maxi. Hei, halo. Boleh aku belikan minuman? Maaf, aku bersama bos. Hah, tidak masalah. Kalau begitu aku bisa bersamamu saat dia. Kenneth Leo. Oke. Apapun yang kamu mau.
Master Carey. Boleh aku tinggalkan kontak? Oke. Maaf, kami baik-baik saja. Boleh aku belikan minuman kali ini? Melanggar hukum memberikan alkohol pada anak di bawah umur. Kamu benar-benar percaya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Dengan tangan kecil. Baru dengar kamu bilang, kamu telah menjadi tuan rumah ujian masuk SMA tahun ini. Lalu bisakah kita bekerja sama di masa depan? Wang Yimei, ayo, bawa aku pulang. Terima kasih. Hei. Senang bertemu denganmu. Yupes, tidak. Jenderal Ray, kamu yakin ingin aku menyetir? Aku benar-benar belum menyetir beberapa kali. Buka cepat. Bagus. Kalau kamu berani duduk, aku berani menyetir. Hei, tuan yang kamu baik saja. Lihat Smith mengantarku pulang. Maaf, kakak. Kamu akan kuliah? Tuan Zhang. Kamu tidak nyaman. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sudah kubilang, bawa aku pulang. Kamu mengerti? Tidak menjadi perkecualian Ren. Aku tahu aku baik-baik saja. Aku cuma mau pulang. Oak. Artie. Ini bukan jalan pulang ke rumahku, Kamu mau bawa aku kemana? Pergi ke rumah sakit. Wang Yimei, aku sudah bilang. Aku mau pulang minum air hangat. Rumah sakit apa yang kamu bawa aku? Aku perintahkan kamu bawa aku pulang sekarang. Segera. Maaf, Kepala Jiang. Nyawa manusia dipertaruhkan. Kamu bahkan mau dipecat. Aku juga harus ke rumah sakit dulu baru urus pengunduran diri. Aduh, aku tidak mau pergi. Pergi. Aku mau pulang. Aku tidak mau pergi. Jena. Mau pergi kemana, Aku mau pulang. Perutku sakit tidak. Halo, Ketua Su, aku di rumah sakit bersama Tina.
kamu, apa kamu bisa datang ke sini? Alamat, nomor, aku datang sekarang. Cepat ukur tekanan darah pasien. Cinta, dokterku bilang dia punya tukak kronis. Obat apa yang kamu minum malam ini? Minum lama. Ya, dokter bilang. Untung kamu mengantarnya tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah. Kamu pakai baju seperti ini dan cepat pergi. Aku tinggal di sini saja. Kamu. APA? Pegang kecil. Ya ampun, bagian pria itu. Pengkejabangan. Bagian yang perlu dibayar oleh perusahaan. Ambil proses penggantian keuangan. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa pulang? Aku terlihat seperti punya dompet? Hei, apa supervisormu agak berlebihan? Kamu bilang itu lembur. Tidak bisakah dia meminjamkanmu taksi? Malam besar harus menggangguku. Dia bilang tidak bawa. Oke, aku percaya. Perusahaan budaya itu berbeda. Lembur itu seperti jalan karpet merah. Itu juga kata-kata seperti emas. Ya, aku pikir kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Hello, Pak. Selamat tinggal. Bukankah kamu mencari Pak Teng? Ikut aku. Aku pikir itu lucu. Asistenmu pintar dan berani. Siapa bilang? Aku punya nomor teleponnya. Apa gunanya telepon? Kakak, kamu jatuh cinta lagi. Ibu memperkenalkan aku ke seorang dokter wanita. Aku tidak belajar. Ibu akan memperkenalkanmu ke seorang dokter. Perlu menarik rata-rata kualifikasi akademik kita ke gelar master. Aku merasa orang-orang tidak melihatku. Mengobrol teks selama beberapa hari. Aku bersemangat. Tapi jumlah kata yang dia kembalikan tidak cukup. 5 kata kuntet. Mari bertemu dan berbicara. Aku tidak tahu bagaimana membuat janji. Telepon Jangan buat rambut apapun. Kata mereka yang tidak punya oh. Baiklah, Apa yang kamu katakan padanya? aku bilang bertemu. Dia bilang ya, tanya hari apa. Aku bilang kamu pergi istirahat besok. Ah, begitu sederhana. Ya ampun. Nah, silakan makan malam sendiri. Kakak, haus minum apa? Belly sekarang. Maaf. Kita baik. Baru saja dengar kamu bilang, kamu telah menjadi tuan rumah pertukaran Sino-Prancis tahun ini. Ya, Lalu bisakah kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan? Wang Imei, eho. Antar aku pulang Hei guru. Aku Huang Zhenhua. Tunggu sebentar. Bagus.
Xiaohe, ini Huang Zhonghua. Hello, aku Bai Xiaohe. Hei, halo. Hei, topik apa yang kamu pelajari? Oh, aku mempelajari sintesis hemoglobin terdeoksigenasi dan mengeksplorasi mekanisme penerapan cahaya dengan panjang gelombang berbeda antara hemoglobin terdeoksigenasi dan hemoglobin biasa. Kamu bicara banyak, aku sih oke. Aku bisa mengerti kata protein. Tapi jadi sedikit lapar kalau bicara tentang protein. Kenapa kita tidak makan siang bersama? Kamu mau makan apa? Kantin saja. Bagus. Baiklah, aku akan ganti baju dulu. Bagus-bagus, kamu ganti saja. Kamu suka makan apa? Ada pantangan makanan? Tidak, apa saja. Beberapa cewek tidak suka lemak. Ada yang tidak makan bawang, jahe, dan bawang putih. Aku tidak pilih-pilih makanan. Kalau begitu aku pesan sebanyak. Bagus? Daging goreng renyah, ikan asam pedas kuah emas. Udang tumis kacang mete dan seledri. Satu lagi kentang daging sapi. Satu lagi. Jangan pesan terlalu banyak. Kita tidak bisa menghabiskannya. Nanti jadi mubazir ah. Satu lagi sayuran hijau. Ya, satu lagi sayuran hijau. Lalu nasi. Nasi boleh kan? Ya, ke sana saja. Baiklah, bagus. Duduk di sana. Oke bagus. Hei. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini semua berminyak. Tidak apa-apa, sudah biasa. Ini cukup mahal. Harus dihargai.